pendengar maupun Anda berada, hari ini, hari Rabu 9 Desember 2020. Pilkada serentak dilakukan pendengar di beberapa kabupaten kota. Tepatnya adalah sekitar 270 daerah, rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di tanah air. Atlet dan para stakeholder olahraga juga memiliki hak suaranya. Nah, bagaimana NOC melihat hal ini di tengah pandemi dan juga kesiapan mereka menuju event internasional? Kami langsung menyapa Presiden NOC Indonesia, Bung Raja Sabta Oktohari. Salam olahraga, Bung Okto. Salam olahraga, Bung Danang. Bung Okto, ini 9 Desember. Kalau Bung Okto tinggal di wilayah Jakarta atau luar Jakarta? Karena di luar Jakarta sekitarnya kan sedang ikut pilkada gitu. Saya di Jakarta, Bung Danang. Oke, berarti tidak, tapi menikmati hari libur nasional gitu ya, Bung Okto ya? Iya. Oke. Baik, Bung Okto. Tadi awal prolog saya mengatakan bahwasanya para atlet saat ini tengah berkonsentrasi menghadapi berbagai event internasional di tengah pandemi. 2021 rentetannya sudah banyak. Tapi di satu sisi, para atlet ini dan para pengurus memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk memilih pemimpin-pemimpin daerahnya. Bung Okto, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan hak suara kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, karena ini adalah peluang untuk menggunakan hak berpolitik untuk menentukan nasib bangsa kita di wilayah kita masing-masing. Tapi tentunya dalam situasi yang sangat khusus atau extraordinary ini, sangat spesial, karena kita sedang menghadapi pandemi COVID, tentu yang paling utama, terutama untuk para atlet dan para pegiat olahraga, adalah menjaga dan memastikan protokol kesehatan, protokol COVID itu bisa diikuti. Karena memang banyak sekali tuntutan aktivitas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, tapi sekali lagi kita bisa berdampingan dengan COVID, dengan menjaga protokol menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain-lain yang tentunya sudah banyak disosialisasikan di wilayahnya masing-masing gitu. Karena sekali lagi menggunakan hak pilih itu harus, karena itu menentukan nasib dari pemerintah di wilayahnya masing-masing. Tapi sekali lagi utamakan keselamatan, kesehatan, dan gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, pesan Ibu harus tetap dilaksanakan dengan baik di tengah pandemi dan juga di tengah pilkada serentak. Tetapi, Bung Okto, dengan alasan itu terkadang beberapa orang kita di sekitarnya ini masih mengkhawatirkan gitu loh. Dalam arti dia khawatir dengan kondisi pandemi, dia juga agak nggak percaya dengan para pemimpin kepala daerahnya. Ini ujung-ujungnya sudah sampai atas kok lupa, kok dikorupsi dana olahraga dan segala macamnya. Bung Okto sebagai orang nomor 1 di NOC, apa yang ingin Anda sampaikan, Bung Okto? Saya kira kita banyak belajar dari kejadian-kejadian belakangan ini ya. Artinya penegak hukum, aparat itu memantau dengan sangat ketat dan tidak pandang bulu siapapun itu bisa dikenakan sanksi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum, terutama korupsi. Dan semakin hari saya pikir proses pembelajaran juga semakin meningkat. Kita nggak boleh hidup dengan ketakutan, tapi kita harus hidup dengan lebih bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan ya tentunya ya kayak kemarin Kemenpora bisa mendapatkan akreditasi istilahnya itu WTP ya? Ya WTP, wajar tanpa pengacuan dari BPK. Itu kan setelah 10 tahun loh itu kan prestasi dan itu harus tetap dijaga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari kebangkitan prestasi olahraga Indonesia gitu. Baik, Bung Okto, terakhir sedikit bocoran dong, kalau 2020 clear event olahraga Indonesia yang diikuti oleh para atlet kita mungkin harus cooling down, tapi 2021 banyak event sebenarnya yang diikuti oleh kontingen Indonesia. SEA Games salah satunya dan Olimpiade. Bisa sedikit gambarkan, Bung Okto? 2021 kan 2020 udah lewat ya. Gitu ya. Paling banyak event-eventnya virtual aja gitu. Iya. Jadi kalau 2021 ya harapannya kalau vaksin ini betul-betul sudah bisa terlaksana, karena kemarin kan kita sudah kedatangan vaksin di kelas yang pertama gitu. Iya. Dan itu sudah mulai digunakan dan harapannya nanti akan terus
akhirnya bisa kembali lagi beraktivitas. Karena Olimpiade sendiri kan rencananya tetap diadakan di 2021 ya. Iya. Ya, itu jadi benchmark kalau istilahnya Thomas Bach itu light at the end of the tunnel, jadi cahaya di ujung kegelapan lah gitu. Iya, walaupun infonya katanya harus ada pengurangan orang yang berdatangan ke Tokyo ataupun atlet dan ofisial yang bertanding katanya tidak boleh lama-lama di sana ya Bung ya. Seperti ya Bung Wokto ya. Dari yang terakhir itu, iya, bahwa yang datang sama yang ikut atau jadi atlet official sama penonton ini semuanya harus vaksin dulu. Vaksin dulu. Iya, kalau vaksin ya artinya udah nggak apa-apa, udah kembali seperti itu. Baik, Bung Wokto terima kasih. Semoga hari ini menjadi hari bersejarah bagi Anda para pemimpin daerah yang tetap amanah di tengah pandemi. Raja Sabto Oktohari, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Presiden NOC Indonesia, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.